Selamat datang di Wacana. Krisis lingkungan yang kita hadapi sekarang ini kan skalanya luar biasa. Banyak yang bilang solusinya ada di teknologi atau kebijakan. Tapi materi yang kita bedah hari ini, yang banyak terinspirasi dari buku Filsafat Lingkungan Hidup karya Asoni Keraf, justru menunjuk ke sumber yang lebih dalam ya, sebuah krisis cara pandang. Tepat sekali. Dan ini membawa kita langsung ke pusat perbincangan kita. Apakah benar akar dari semua krisis lingkungan ini adalah cara pandang mekanistis? Sebuah paradigma yang melihat alam semesta tak lebih dari sebuah mesin raksasa yang mati? Dan kalau memang begitu, apa betul satu-satunya jalan keluar adalah beralih total ke paradigma sistemis, ekologis, yang melihat alam sebagai sebuah jejaring kehidupan yang utuh? Ini pertanyaan yang krusial. Dalam diskusi ini, saya akan berargumen bahwa cara pandang mekanistis yang keliru itu memang penyebab fundamental dari kerusakan lingkungan kita. Mengadopsi cara pandang sistemis yang melihat alam sebagai organisme hidup yang saling terhubung, itu bukan lagi pilihan tapi sebuah keharusan. Sementara itu, saya akan mencoba menawarkan perspektif lain. Saya berpendapat bahwa menyalahkan satu paradigma filosofis saja adalah penyederhanaan yang menurut saya berbahaya. Cara pandang sistemis itu memang terdengar indah, tapi punya tantangan besar dalam penerapannya. Dan jangan lupa, ada faktor lain yang tak kalah penting, seperti struktur ekonomi global dan ya kecenderungan alami manusia yang antroposentris. Baik, saya mulai dari posisi saya ya. Tesis utama dari materi ini sebenarnya cukup radikal kan? Krisis lingkungan itu bukan salah teknologinya, tapi salah manusianya. Atau lebih tepatnya, salah cara berpikirnya. Dan biang keladinya adalah paradigma yang disebut mekanistis, yang fondasinya diletakkan oleh pemikir seperti René Descartes dan disempurnakan oleh fisika Isaac Newton. Bisa dijelaskan sedikit apa inti dari cara berpikir mekanistis ini? Intinya alam semesta dilihat sebagai mesin raksasa. Ya, seperti jam gitu. Ia terdiri dari bagian-bagian terpisah yang bisa dibongkar pasang. Untuk memahaminya, kita harus memecahnya menjadi komponen-komponen terkecil. Pendekatan ini disebut reduksionis. Nah, konsekuensinya fatal. Alam jadi kehilangan pesonanya, ia dianggap sebagai materi mati yang kering, sekedar objek untuk dianalisis, dikontrol, dan ya dieksploitasi habis-habisan demi kepentingan manusia. Nilai etis, estetis, apalagi spiritualnya hilang sama sekali. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan total, beralih ke paradigma sistemis atau ekologis. Dan apa yang membedakannya secara mendasar? Ini kebalikannya. Paradigma sistemis tidak melihat bagian, tapi keseluruhan. Fokusnya bukan pada benda, tapi pada hubungan, pada pola, dan jaringan. Alam semesta dilihat sebagai satu kesatuan kehidupan yang utuh, dinamis, dan saling bergantung. Kalau kita bisa melihat dunia seperti ini, hubungan kita dengan alam akan berubah. Bukan lagi dominasi, tapi rasa hormat, kerjasama, dan dialog. Saya paham daya tariknya, dan saya setuju kita butuh cara pandang baru. Tapi saya rasa kritik terhadap paradigma mekanistis ini seringkali kurang adil sih. Kita tidak boleh lupa, cara berpikir analitis dan reduksionis inilah yang menjadi mesin penggerak sains modern selama ratusan tahun. Tanpa itu kita tidak akan punya kedokteran modern, rekayasa canggih, atau teknologi yang kita nikmati sekarang. Masa iya mau kita buang begitu saja? Bukan dibuang, tapi dilampaui. Oke, tapi ada poin yang lebih fundamental. Menurut saya, menimpakan semua kesalahan pada satu paradigma filosofis ini justru merupakan tindakan reduksionis itu sendiri. Krisis lingkungan ini kan masalah yang suprakompleks. Akarnya ada di ekonomi, politik, sosial, dan jangan lupakan antroposentrisme, pandangan bahwa manusia adalah pusat segalanya. Sifat ini kan sudah ada jauh sebelum Descartes lahir. Jadi, jangan-jangan paradigma mekanistis itu hanya alat yang memperkuat kecenderungan yang sudah ada, bukan penyebab utamanya. Paradigma mekanistis bukan sekedar alat, ia adalah pembenaran filosofisnya. Descartes lah yang secara eksplisit memisahkan realitas menjadi dua. Ada res cogitans, dunia pikiran dan jiwa yang sadar, yang menurutnya hanya milik manusia. Dan ada res extensa, dunia materi fisik, yang ia anggap tak lebih dari mesin tanpa jiwa. Hewan, tumbuhan, sungai, gunung semua itu masuk kategori kedua. Pemisahan radikal inilah yang menciptakan jurang antara kita, manusia yang sadar, dan alam, materi yang mati. Ini yang memberi kita lisensi moral untuk melakukan eksploitasi tanpa batas. Saya mengerti argumen soal pemisahan itu.
Tapi kalau kita lihat sejarah, kecenderungan menempatkan manusia di puncak itu sudah ada lebih dulu. Dalam karya Kraft yang lain, etika lingkungan hidup, antroposentrisme diidentifikasi sebagai masalah inti. Bahkan dalam kosmologi Aristoteles yang organis dan jelas-jelas pramekanistis, manusia tetap berada di puncak hierarki kehidupan, skala natura. Jadi arogansi spesies ini usianya jauh lebih tua dari fisika Newton. Mungkin masalahnya lebih terletak pada sifat dasar kita, bukan pada cara kita memodelkan alam semesta. Itu poin yang menarik, tapi saya melihatnya berbeda. Hierarki Aristoteles, meskipun menempatkan manusia di atas, masih bersifat organis. Setiap makhluk punya tempat dan tujuan, atau telos, dalam satu kesatuan kosmos yang hidup. Ada keterhubungan. Apa yang dilakukan Descartes itu jauh lebih merusak. Dengan dualisme res cogitans dan res extensa itu, ia bukan hanya menempatkan manusia di puncak, tapi secara efektif mengusir semua kehidupan dan kesadaran dari alam. Alam menjadi sekedar panggung kosong, tumpukan sumber daya yang menunggu untuk diambil. Oke. Mari kita tarik ke contoh yang lebih konkret agar tidak terlalu abstrak. Materi kita menyebut soal banjir di Jakarta. Bagaimana kedua paradigma ini melihat masalah yang sama dengan cara yang berbeda? Contoh yang bagus. Pendekatan mekanistis yang reduksionis akan mencari satu penyebab linear dan satu solusi rekayasa tunggal. Oh, air laut naik, kita bangun tembok laut raksasa. Oh, sungai meluap, kita beton pinggirannya dan keruk dasarnya. Fokusnya pada gejala dengan solusi teknis yang terisolasi. Dan pendekatan sistemis. Pendekatan sistemis akan mundur selangkah dan melihat gambaran besarnya. Banjir di Jakarta itu bukan masalah tunggal. Ini adalah simpul dari berbagai masalah yang saling terkait. Mulai dari penggundulan hutan di puncak yang mengurangi serapan air, alih fungsi lahan di Depok dan Bogor, tata kota Jakarta yang semrawut, pengelolaan sampah yang buruk, sampai penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah berlebihan. Semuanya terhubung dalam satu jaringan sebab akibat. Jadi solusinya harus holistik, begitu ya? Tepat. Solusinya harus terpadu, menyentuh semua simpul masalah itu. Tidak bisa hanya membangun tanggul, harus ada reforestasi di hulu, perbaikan tata ruang, sistem pengelolaan sampah yang benar, dan penghentian ekstraksi air tanah. Prinsip-prinsip melek ekologi seperti interdependensi, daur ulang, dan kemitraan itu bukan cuma slogan, itu kerangka kerja praktis untuk menata ulang kota kita. Secara teori saya setuju 100%. Pendekatan holistik itu ideal. Tapi di dunia nyata ini luar biasa sulit diimplementasikan. Bayangkan tingkat koordinasi yang dibutuhkan antara pemerintah pusat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Belum lagi mengubah perilaku jutaan orang. Ini bisa memakan waktu puluhan tahun. Di sisi lain, pendekatan mekanistis meskipun parsial dan tidak sempurna bisa memberikan intervensi yang cepat dan terukur. Membangun tanggul atau mengeruk sungai mungkin bukan solusi akhir, tapi itu tindakan nyata yang bisa menyelamatkan nyawa dan harta benda dalam jangka pendek. Tapi itu seperti minum obat pereda nyeri untuk penyakit kanker. Gejalanya hilang sesaat, tapi penyakitnya makin parah. Solusi rekayasa yang parsial seringkali hanya memindahkan masalah ke tempat lain atau menciptakan masalah baru yang tidak terduga. Ini lingkaran setan, kan? Saya khawatir pendekatan sistemis yang terlalu kompleks ini malah bisa berujung pada kelumpuhan analisis. Karena masalahnya terasa begitu besar dan rumit, akhirnya tidak ada yang berani bertindak. Kita hanya sibuk rapat koordinasi tanpa ada satupun tanggul yang dibangun. Terkadang solusi yang terfokus dan, reduksionis memang diperlukan sebagai pertolongan pertama. Saya rasa itu karena kita masih terjebak cara pandang lama. Pergeseran fundamentalnya ada di level pemahaman kita tentang apa itu kehidupan. Paradigma sistemis ini menawarkan pemahaman yang revolusioner. Kehidupan tidak dilihat sebagai benda, tapi sebagai proses. Konsepnya disebut autopoiesis. Ini gagasan yang luar biasa. Artinya, sistem kehidupan, dari sel terkecil sampai ekosistem, itu mampu terus-menerus meregenerasi dan mengatur dirinya sendiri. Ia memproduksi komponen-komponennya sendiri. Seperti tubuh kita yang menyembuhkan lukanya sendiri. Persis. Analogi yang sangat pas. Dan ini berlanjut ke gagasan tentang kesadaran. Dalam pandangan sistemis, kesadaran atau kognisi itu bukan sesuatu yang eksklusif ada di dalam otak manusia. Kognisi adalah proses yang melekat pada semua tingkat kehidupan. Bakteri pun punya kognisi. Ia bisa merasakan lingkungannya dan merespons secara cerdas untuk bertahan hidup. Pandangan ini meruntuhkan pemisahan arogan antara manusia dan makhluk lain. Kita semua berada dalam satu kesatuan besar kehidupan. Nah,
Disinilah saya merasa argumen ini melompat terlalu jauh. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa menerima itu sepenuhnya. Konsep kesadaran pada semua makhluk ini memang indah secara puitis, tapi sangat sulit dibuktikan secara ilmiah dan berisiko mengaburkan perbedaan yang krusial. Materi ini sendiri kan membedakan antara kognisi atau kesadaran tingkat pertama yang dimiliki semua makhluk dengan consciousness atau kesadaran diri, kesadaran tingkat 2 yang hanya dimiliki manusia, kemampuan untuk sadar bahwa kita sadar. Tapi keunikan itu tidak memberi kita hak untuk mendominasi. Adalah lompatan konseptual yang terlalu besar. Pandangan biologis mekanistis, meskipun kurang puitis, setidaknya jujur secara empiris. Ia memungkinkan kita memahami fungsi spesifik sistem saraf dan otak yang memang membuat kesadaran manusia menjadi unik. Mengakui keunikan ini tidak harus berarti eksploitasi. Ini sekedar mengakui fakta biologis. Kita bisa unik sekaligus bertanggung jawab. Justru pemahaman sistemis inilah yang memberi kita panduan etis yang lebih kuat untuk masa depan. Ambil contoh rekayasa genetika. Jika kita memandang kehidupan sebagai Mesir, maka memodifikasi satu suku cadang genetik terlihat seperti hal yang wajar dan efisien. Dan memang seringkali begitu. Kita bisa menciptakan tanaman tahan kekeringan untuk mengatasi krisis pangan. Tapi jika kita melihat kehidupan sebagai jaring-jaring yang kompleks dan saling terhubung, di mana setiap komponen berinteraksi dengan ribuan komponen lain dengan cara yang tidak kita pahami sepenuhnya, maka mengubah kode dasarnya secara sembrono adalah tindakan yang luar biasa arogan dan berbahaya. Kita tidak tahu efek riak jangka panjangnya terhadap keseluruhan sistem. Paradigma sistemis menuntut prinsip kehati-hatian. Saya melihatnya dari sudut pandang sebaliknya. Justru pendekatan reduksionis yang fokus pada gen spesifik inilah yang memungkinkan inovasi itu terjadi. Kalau kita hanya berpegang pada ketakutan holistik dan tidak berani menyentuh apapun karena semuanya saling terhubung, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah nyata. Yang kita butuhkan bukan penolakan filosofis terhadap teknologinya, tapi regulasi yang ketat dan etika yang kuat untuk memandunya. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan. Ini bukan soal menghentikan kemajuan, tapi mendefinisikan ulang apa itu kemajuan. Kemajuan sejati dalam paradigma sistemis mungkin bukan menciptakan tanaman super, tapi menciptakan masyarakat yang hidup selaras dengan ekosistem lokalnya. Ini yang disebut model bioregionalisme, hidup dari sumber daya setempat, memahami siklus alam di wilayah kita, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang merusak. Bioregionalisme terdengar sangat idealis, tapi apakah itu realistis untuk dunia dengan 8 miliar penduduk yang mayoritas tinggal di kota-kota raksasa? Kita tidak bisa semua kembali menjadi petani subsisten. Bagaimana cara memberi makan penghuni kota metropolitan dengan model bioregionalisme? Ini tantangan praktis yang sangat besar. Sepertinya kita kembali ke dilema awal, idealisme holistik versus pragmatisme yang terukur. Mungkin ini bukan pilihan antara atau, tapi bagaimana? Bagaimana kita mengintegrasikan kearifan bioregional ke dalam kehidupan urban? Mungkin. Diskusi ini benar-benar menyoroti satu hal penting. Cara kita melihat dunia itu benar-benar membentuk tindakan kita terhadapnya. Jika kita terus melihat dunia sebagai gudang suku cadang raksasa, kita akan terus memperlakukannya seperti itu, dan kita tahu kemana arahnya. Tepat. Mengubah perspektif kita untuk melihat alam semesta sebagai sistem kehidupan yang cerdas dan saling terhubung bukan lagi sekedar latihan filsafat di Menara Gading. Ini adalah prasyarat, syarat mutlak untuk bisa menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan penuh hormat dengan planet ini. Saya setuju bahwa paradigma mekanistis murni sudah tidak lagi memadai dan jelas telah berkontribusi besar pada krisis yang kita hadapi. Namun, saya tetap skeptis bahwa solusinya adalah mengganti satu paradigma monolitik dengan yang lain. Saya rasa kita butuh pendekatan yang lebih bernuansa, semacam hibrida. Kita perlu mengintegrasikan kekuatan analitis dari reduksionisme saat dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin misalnya dengan kearifan dan pandangan luas dari berpikir sistemis. Jadi bukan revolusi paradigma, tapi sintesis. Mungkin lebih ke arah sana. Karena akar krisis ini seperti yang kita bahas luar biasa kompleks. Ini bukan hanya soal filsafat kita tentang alam, tapi juga soal sistem ekonomi kapitalis yang menuntut pertumbuhan tanpa henti, struktur politik yang berorientasi jangka pendek, dan definisi kita sendiri tentang apa itu kehidupan yang baik. Mengganti satu isme dengan isme yang lain sepertinya tidak akan cukup. Memang benar. Materi dari Asoni Craft ini pada akhirnya memaksa kita untuk berhenti mencari solusi-solusi tambal sulam di permukaan.
kita dipaksa untuk mempertanyakan kembali fondasi paling dasar dari cara berpikir modern itu sendiri. Dan ketegangan antara dua cara pandang ini, melihat dunia sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah versus sebuah kesatuan yang utuh dan hidup, tampaknya akan terus menjadi tantangan utama dalam perjalanan kita mencari masa depan yang berkelanjutan. Jelas masih banyak sekali yang bisa kita gali dari gagasan-gagasan ini.